Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Bebas dari Penghukuman Manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Kolose pasal 2 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saudara, ini sebagai ilustrasi saja. Ada seorang yang jauh dari keluarga, dia harus bekerja di luar negeri atau di luar kota. Karena rindunya kepada keluarga, kepada istrinya, dia setiap saat memandang foto keluarganya, melihat istrinya dengan bangga dan sangat rindu. Setiap hari dia melihat foto keluarga ini. Tapi pada saat dia cuti kembali ke kotanya, dia bertemu keluarga, bertemu istrinya. Tapi yang heran, orang itu selalu memandang foto keluarganya, foto istrinya terus dengan didekap, diciumi dan sebagainya. Padahal istrinya sudah ada di depannya, tapi tidak diperhatikan. Dia sangat memperhatikan fokus kepada foto keluarganya. Nah, ini sebagai bayangan seperti firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah ada di depan, tapi orang-orang dunia masih memikirkan hal-hal makanan dan minuman, hari raya, hari-hari tertentu lebih kudus, lebih hebat, hari raya itu lebih hebat dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus sudah ada di depannya. Nah, saudaraku, yang pertama, makna daripada firman Tuhan itu apa toh? Bebas dari penghukuman manusia itu maknanya apa? Satu, iman kita kepada Tuhan Yesus mengalahkan bayangan, aturan agama atau tradisi yang pokok adalah Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi orang tidak menganggap itu secara serius. Kolose 2 ayat 17. Mana yang kedua? Kemerdekaan untuk melayani, bukan untuk berdosa. Kemerdekaan untuk melayani manusia itu bukan untuk berdosa pada manusia, tidak. Tapi tetap ada di dalam koridor kekudusan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 1. Mana yang ketiga? Panggilan untuk mempertahankan kemerdekaan Kristus. Bukan kembali kepada hukum Taurat kembali. Kembali pada hukum Taurat lagi, bukan. Kristus dengan kasih karunia memberikan kebebasan asal masih dalam kekudusan. Galatia 5 ayat 1. Kemudian makna yang kelima, iman Kristen bukanlah tentang makan dan minum atau hari raya atau tradisi. Tapi saat damai sejahtera itu ada, oleh Roh Kudus itu memberikan ketenteraman hati kita. Roma 14 ayat 17. Sekarang bagian yang kedua, saudara-saudara. Praktek nyata. Bagian yang bebas dari penghukuman manusia itu praktek nyatanya apa? Satu, jangan menghakimi iman orang lain berdasarkan kulitnya saja, berdasarkan agama saja, berdasarkan golongan saja, berdasarkan tradisi. Jangan kita hakimi. Kita harus benar-benar lihat. Roma 14 ayat 4. Praktek yang kedua, bebas dari pantangan manusia. Itu menunjukkan iman yang taat kepada Tuhan Yesus. Tetap dalam koridor itu. Kolose 2 ayat 16. Praktek yang 4.
menghormati pilihan orang lain, itu baik. Pilihan apapun itu, kita hormati, kita tetap hormati. Yang tidak kita hormati manakala dia melenceng dari iman Tuhan Yesus. Nah, kita harus waspada akan itu. Roma 14 ayat 5-6. Praktek yang keempat, fokus pada kekudusan hati manusia. Bukan sekedar formalitas saja. Fokus hanya kekudusan atau iman pada Tuhan Yesus. Bukan tradisi. Bukan hari raya tertentu. Bukan adat istiadat tertentu. Bukan. Tapi fokus iman pada Tuhan Yesus yang kita hormati. Roma 14 ayat 17. Nah, bagian yang ketiga, saudara-saudara, adalah kesimpulan dari bebas dari penghukuman. 1. Esensi Kristen, hal yang pokok dalam Kristus itu sebenarnya mengalahkan segala ritual agama, mengalahkan tradisi. Jadi hal yang pertama itu adalah hal-hal dasar iman Kristen, itu mengalahkan segala sesuatunya. Kesimpulan kedua, kemerdekaan dari ketakutan atau intimidasi tradisi atau agama dalam masyarakat. Galatia 5 ayat 1. Kesimpulan yang ketiga, melahirkan kasih yang sempurna. Kasih yang tidak menghakimi seseorang. Matius 7 ayat 1-3. Kesimpulan yang keempat, berani memutuskan rantai atau pengaruh buruk. Perempuan masa berani dia memutuskan. Kalau itu salah ya salah, kalau itu benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan selalu berdoa kepada saudara. Saudara yang sudah diluputkan, dilepaskan. Saudara yang dimerdekakan, bebas dari penghakiman manusia. Jangan sampai kembali pada hal yang dosa. Jangan tinggalkan dosa-dosa itu. Kita kembali kepada Tuhan Allah. Immanuel. Amin.